Hari ini kita belajar tentang bikin efek lightning. Bisa efeknya kayak gitu. Yuk. Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya bikin efek Thor yang narik palu. Seperti itu. Jadi kita mulai aja. Seperti biasa, sebelum mulai kita mengumpulkan energi. Dan let's go. Jadi software yang kita pakai kali ini adalah Adobe After Effects pastinya untuk bikin visual effect seperti itu. Tapi sebenarnya bisa juga di Premiere Pro dengan berbagai macam akal-akalan caranya. Tapi gue pengen bahas pakai After Effects aja di sini ya, biar lebih simple dan lebih mudah juga buat dibuat ya. Jadi After Effects ini nggak serem sepertinya. Buat yang pengen belajar, segeralah mulai. Udah ada After Effects Basic part 1 dan 2. Gue akan kasih linknya di sini mungkin ya, di sini. Lu tonton dulu itu. Jadi buat ngikutin tutorial ini pun lebih mudah ke depannya. Oke, pertama lu pastinya harus syuting dulu seperti gua di sini ya. Syutingnya caranya simple banget. Yang pertama pastikan lu pakai tripod ya, supaya lebih gampang buat nanti bikin efeknya. Jangan kameranya gerak-gerak, pakai tangan tremor gitu ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, lu bukain tangan lu kayak begini, geterin, dan lu freeze, lu diem ya. Terus minta ke temen lu kasihin barang lu ke tangan. Misalkan ada yang ngasihin seperti ini ya, ngek gitu ya. Dan pas udah tangannya megang, langsung lu kasih getaran lagi seolah lu baru ngambil palunya atau barang apapun ya. Gitu. Lu acting aja. Begitu. Atau kalau pengen praktek langsung, lu bisa download aja footage gua di description di bawah. Nah, kalau udah punya footage-nya, kita akan langsung masuk ke Adobe After Effects. Langsung aja. Let's go. Oke, sekarang kita udah di After Effects, dan pertama yang paling penting adalah open dulu. Ini nih, double klik di sini. Untuk cari footage dulu ya, atau bisa pergi ke file, import file, sama aja Ctrl I ya. Gitu shortcutnya, atau lu bisa pergi ke filenya dan drag aja ke After Effects dan boom ya. Nah kalau udah kayak begini, drag aja footage-nya ke New Composition, bam, seperti itu. Nah kalau udah di drag di sini, gue udah ada footage yang udah dipotong, udah di grading juga supaya lebih gampang, dan lu bisa download di description buat yang mau langsung praktek. Oke, pertama kita lihat dulu bahwa ini kan gue dikasihin sama orang ya, botolnya gitu ya. Pertama kita cari sampai tangan gue gemeter gitu. Jadi lu cari aja, gak usah lama-lama gitu. Pas pertama gemeter langsung jadi pas dia dapat ininya apa, botolnya. Kalau udah kayak begini, kita pencet Ctrl Shift dan D. Itu adalah split dan duplicate. Jadi footage lu kepotong 2 dan ke duplicate ke atas. Nah kalau udah kayak begini, kita pencet Ctrl D lagi. Tapi bukan Ctrl Shift D, tapi Ctrl D aja. Bam. Nah jadi 2. Nah yang di atas ini kita akan gunakan sebagai botol ya, kita rename aja biar gampang. Nah yang ini footage depan, dan ini footage belakang. Nah untuk botolnya ini gue akan carikan di mana botolnya berada di tengah-tengah sebelum gue pegang ya. Kita cari botolnya yang pas di sini. Nah kayak begitu. Kalau udah seperti ini, kita klik kanan dan pergi ke Time, Freeze Frame, boom. Freeze frame ini apa? Freeze frame ini adalah screenshot lah ibaratnya ya. Jadi kayak gambar itu di freeze, didiemin di situ gitu. Ibarat screenshot sih gitu gampang ya. Nah kalau udah, kita klik botolnya dan pergi ke atas sini, ada yang namanya pen tool atau pencet G di keyboard. Kita akan bikin masking. Kita klik dulu nih si botolnya dan zoom in zoom outnya pakai mouse ya, di scroll, dan pindah-pindahnya pencet scroll mouse-nya kayak begitu ya. Oke. Sekarang kita akan potong botolnya asal aja supaya supaya kepotong aja gitu. Klik sampai lu pada akhirnya selesai. Gak usah rapi-rapi banget lah ya. Pada akhirnya nanti kita akan motion blur kok. Bam ya di sini. Oke. Dan bam. Kalau udah selesai, lo akan dapetin botolnya sendiri ya. Kita fit dulu dan pergi ke ini nih, namanya pan behind. Klik footage ini botolnya. Kalau diklik botolnya, lo akan lihat sini ada anchor point. Klik dan drag ke sini menggunakan pan behind ya. Jangan lupa ya, pakai ini
klik dan drag ke botolnya. Seperti itu, simple banget. Pergi lagi ke ini, selection tool, dan kita akan zoom in, cari di area dimana tangan gue mau pegang. Sekarang lo akan lihat pergerakannya ini, ya. Nah, sekarang kita botolnya ini akan kita hide dulu aja, matanya nih di pojok kiri ini matiin dulu, ya. Dan cari di mana botol gue nyampe di tangan dan pas gemeter banget, push gitu ya. Jadi pas seolah pas baru ngambil. Set. Nah, di sini. Nah, ini adalah footage yang sedang bergerak ini. Jadi ini footage pertama, ini adalah footage lanjutan yang kedua, yang atas adalah botolnya. Sekarang kita akan potong ini, bisa ditarik aja langsung ke sini, ya. Atau Ctrl Z. Cara keduanya adalah pencet Alt dan tutup bracket. Buka bracket ya. Bam, seperti itu. Sama aja. Ya, mau ditarik boleh, mau di bracket juga boleh. Nah, kalau udah selesai lo akan play di sini. Kita majuin tadi ya ke sini ya. Jangan lupa ya. Kita majuin benar-benar pas ke situ, dan pas kita play ini akan sangat rapi. Boom, gitu. Tapi ini kan tiba-tiba ya kayak yang sulap. Kita akan bikin proses botolnya melayang. Kita zoom dulu dari sini dan kita liatin gambar botolnya. Matanya pencet. Boom, gitu. Nah, ini adalah botolnya di atas ini. Kita akan sesuaikan positioningnya. Ini masih rotate-nya masih belum sama ya. Kita pencet botolnya, pencet R di keyboard ya. Gitu ya. Rotate ke sini sedikit dan pencet lagi selection tool dan pencet botolnya tempelin di sini. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak begini, kita pencet footage yang botol ini, tadi ya. Nah, botol ini pencet lagi dan pencet P. Boom, keluarlah position. Position ini berasalnya dari mana? Kita buka di sini. Kita lihat nih, di sini ada transform, position, anchor point, scale, rotation, dan opacity. Kita akan tutup semuanya dulu. Untuk lebih mudahnya pencet P aja di keyboard. Boom. Gitu. Pencet position dan mundurin beberapa frame saja. Dan kita akan scroll down. Ini udah kita kasih keyframe ya. Keyframe ini gunanya mengingat-ingat posisi dia diam. Dia diam di situ tuh, ya. Mundurin ke sini sedikit dan mundurin ke sana sedikit. Bam. Setelah kita lihat, ini akan melayang, terbang. Boom. Masih kacau. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat bahwa botolnya di sini akan jadi dua ya. Karena tangan gue di sini sebenarnya udah pegang botol yang asli. Gimana caranya? Kita akan tutup sebelumnya. Mundur satu frame aja di sini. Bam. Klik botolnya dan pencet Alt dan tutup bracket. Bam. Seperti itu. Jadi setelah ini botol melayang, ini akan sampai di tangan gue. Tuh kayak editan sinetron. Oke, setelah ini akan jadi blockbuster, kalem. Nah, kalau udah bikin botolnya melayang, lo tinggal bikin motion blur. Gimana caranya? Klik botolnya, klik, dan pencet di sini ada motion blur. Enable the motion blur. Dan juga klik motion blurnya di footage botol, di gambar botol. Bam, jadi ada motion blurnya. Ini udah melayang, tapi melayangnya terlalu lambat. Oke, kita akan tarik kecepatannya di sini. Tarik ke sini. Jadi zup, masih terlalu lambat. Oke, tarik lagi sini. Zup. Oke, sekarang sudah lumayan sempurna ya saudara. Oke. Klik botolnya dulu dan ganti posisinya agak atas dikit menurut gue ya. Oke, hop, dan bam, gitu. Bam, gitu. Set. Oke. Udah selesai nih semuanya nih. Klik dan fit. Ini ada beberapa touch lagi yang perlu kita lakuin supaya lebih realistis lagi. Zup, gitu ya. Nah, kita akan bikin wheel ya. Untuk mengakhiri footage-nya kita sampai di sini ya supaya lebih mudah belajar juga ya. Pencet N. Nanti penggaris yang atas ini akan menutup dan klik kanan trim come to work area. Boom. Nah, ini udah selesai semuanya. Pas gua lihat ke kanan ada botol dan gitu. Nah, kita akan tutup audio-audionya. Kita blok semua gambarnya. Klik kanan dan pre-compose. Pre-compose ini kalau di Premiere itu ibarat nest. Move all attribute to the new composition. Bam. Nah, kalau udah kayak begini jadi satu layer aja. Kita akan bikin wiggle. Wiggle itu apa? Getaran ya. Supaya lebih realistis. Jadi kan ini udah nangkep, kita akan bikin getaran. Pas tangan gua nangkep, satu frame sebelum kita pencet P di keyboard, klik dulu footage-nya. Ini kita rename dulu aja. Klik kanan dan rename namanya final. Bam. Dan pencet P di keyboard. Pergi ke position. Keyframe-nya ingat-ingat bomb ya. Di sana ada keyframe. Dan maju beberapa frame aja. Sampai sini lah. Kita langsung tambahin lagi keyframe di sini. Bam, bukan di jamnya.
Kalau di jamnya ngilang semuanya. Oke, sudah seperti ini kita close dulu. Kalau di sini gua ada wiggler ya, jangan dianggap dulu. Kita close. Oke, anggap aja seperti ini dari tadi. Sekarang kita akan blok dua-duanya. Boom. Dan pergi ke window wiggler. Nah, kan keluar di situ, entah dimanapun posisi lu, mungkin ada di sini, atau ada di sini. Gua di sini. Dan kalau mau taruh di atas, misalkan ya udah, tinggal taruh aja di atas, gampang. Wigglernya ada di situ. Kalau pengen taruh di pinggir sini, bisa juga, ya. Nah, setelah dua-duanya di blok seperti ini, lu pergi ke frekuensi dan magnitude itu, ya. Frekuensi ini seberapa getaran dan magnitude ini seberapa banyak. Jadi lu bisa atur aja ya. Entah itu terbalik, bodo amat ya. Kita set dulu misalkan ini di 8 lah. 9 atau 8 sekian. Dan magnitude-nya gue pengen di 14. Lu coba-coba dulu aja. Dan apply, boom. Nah di sini akan ada beberapa keyframe yang bentuknya seperti ini. Ini adalah keyframe yang sudah di easy ace, yang dipersmooth oleh dia sendiri. Nah intinya kita akan play dulu hasilnya seperti apa. Buff, ya ada getarannya ya. Buff gitu. Kalau lu merasa ini kurang gede nih getarannya ya, lu pencet Ctrl Z aja di keyboard. Bam, jadi kan ke semula lagi nih. Lu tambahin di sini magnitude-nya ya, jadi 19 lah. Atau 20 gitu ya misalkan. Bam. Yang kan getarannya lebih banyak. Jadi magnitude ini getaran, frekuensi ini seberapa banyak. Berapa banyak titiknya gitu ya. Buff gitu. Nah, kalau udah selesai lu bisa majuin ini dikit, oke, dan buff. Untuk bikin getarannya lebih sempurna, kita bikin motion blur. Motion blurnya sama seperti tadi. Ini kan pas getar nih masih frame-nya ya normal gitu ya. Kita tambahin motion blur di sini. Caranya pergi ke sini udah di enable dan pergi ke motion blur di sini. Bam. Jadi ada motion blurnya. Ini kalau lu lihat detail, di sini akan ada perbedaannya ya. Aduh, muka gue gitu. Ya, set nih pas geraknya ada motion blur. Ini tanpa motion blur, ini pakai motion blur gitu. Jadi pas lu lihat ini akan ada puff gitu. Klik dan fit lagi. Kita preview sekali lagi. Puff gitu ya. Tapi layar pinggirannya kok hitam begini ya, kepotong sama wiggler tadi. Caranya adalah pergi ke efek dan tulis motion child. Sorry. Motion dong. Motion tile. Klik dan drag ke sini. Final. Bam. Dari motion tile ini kita pergi ke mirror edge, centang, dan pergi ke output weight-nya, juga output height-nya. Bam. Sudah seperti ini kita akan nutupin frame yang hilang di pinggir. Boom. Gitu. Sangat superhero sekali ya. Lu bisa atur si barangnya mau pakai palu Thor, lu beli dulu gitu ya. Ada mainannya atau mau kayak apa bebas. Dan untuk bikin efek petirnya sebenarnya cukup lama. Cuman cara simpelnya lu bisa pergi ke new solid, black solid ya. Dan di sini pergi ke lightning. Sini ada lightning ya, seperti itu. Intinya lu bisa atur sendirilah. Karena kalau dijelasin banget akan sangat panjang, Pak ya. Di sini gue biasanya ganti ke putih. Dan ini transform mode-nya kita toggle switch dulu. Gue biasanya ganti ke screen dan di sini kita kasih glow, drag dulu glow-nya ke sini. Dan ganti dari original color to ANB color, ganti warnanya ke biru ya, agak cepetan dikit biar sebenarnya tinggal ini aja, ulang-ulang aja kalau kurang paham ya. Nah, ini kan ada glow biru nih. Set ya kelihatannya. Nih gitu. Kita bikin 2 kali. Yang pertama biru biasa. Yang kedua, Ctrl D glow-nya, ya, pencet dulu dan perbesar glow-nya, gitu. Ya, sebenarnya ya gitulah bikin lightning-nya. Lu bisa atur juga dari rebranching-nya mau segimana, ya, detail levelnya, gitu, amplitude-nya juga, gitu ya. Jadi ini sebenarnya akan ribet banget kalau dibikin sedetail mungkin karena cukup lama, bakalan cukup lama. Ini segmen tuh biar bisa bikin banyak ini. Bikin 1 garis doang ya. Biasanya gue pengen di 3 atau di 4 gitu, semua sedikit ya. Dan juga banyak lah atur aja sendiri. Lu akan menemukan cara lu sendiri buat bikin lightning tadi. Dan untuk misalkan positioningnya, lu bisa mainin 2 poin titik ini nih. Misalkan dari ujung tangan, misalkan dari sini ya, sampai ke ujung tangan sini misalkan ya. Lu pencet start sama end pointnya. Dan klik lightningnya ini yang atas, pencet U
lu akan lihat nih start dan end point. Dan dari sini ke sini misalnya lu pengen maju nih, maju ke sini. Oke. Ke tangan ya. Aduh, salah mencet. Majuin ke sini ya. Nah, jadi dia akan maju tuh. Set. Dan pengen maju lagi sampai sini, majuin ke ujung tangan misalkan. Ke sini ya. Gitu. Itu kalau untuk cara bikin efek petirnya satu-satu gitu. Dan ini bisa lu bikin banyak banget. Misalkan di badan lu ada, di sini juga ada nih. Gampang sebenarnya, tinggal duplicate aja. Ctrl D, jebret ya, pencet U juga. Dan posisinya ini kita akan atur ulang. Posisinya jangan di situ kan. Ini kan sama nih. Kita ulang nih, matiin dulu, bikin lagi. Ini position startnya sama endnya. Misalkan gue pengen startnya dari sini atau dari badan lah, dari bawah misalkan ya. Ini sesuai imajinasi lu aja, bikin sebanyak-banyaknya juga bisa. Dari sini gue pengen sampai leher misalkan ya, gitu. Serat ya. Jadi akan ada banyak lightning bergerak gitu. Dan ini kalau bikin banyak akan jadi lebih bagus. Jadi ini sesuai dengan cara berimajinasi lu. Tapi kalau dijelasin bakal panjang banget, jadi gue delete aja. Intinya final dari hasil efeknya seperti ini. Puff, gitu. Tinggal lu variasiin aja nanti mau gimana shot-shotnya, scene-nya supaya jadi seperti ini. Nah, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat tutorial kali ini. Dan tutorial apa lagi atau video apa lagi yang harus gue buat, tulis aja di komentar di bawah. Dan gue juga punya informasi sedikit tentang kelas online gue, Adobe Premiere Pro, dari 0 sampai nanti lu bisa ngedit. Ada 19 materi di sana yang lu bisa pelajarin dari 0 banget, dari pemula banget. Ini gue saranin buat pemula banget, bukan buat yang udah bisa ngedit. Oke, harganya akan tetap Rp200.000 aja. Lu bisa akses selamanya. Dan di sana juga lu bisa dapetin loot yang gua pakai sehari-hari, entah itu buat foto ataupun buat video. Dan di sana akan dijelasin juga gimana caranya pakai loot supaya lebih optimal gitu. Jadi lu bisa dapetin kelasnya, dapetin juga lootsnya, dan mulailah editing gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum and